Roda gigi versus cycloidal drive. Sebelumnya mohon maaf Bapak, ini mengambil dari Google, kami kehabisan ide. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya yang menonton video kami di hari ini. Sebelum kami memulai penjelasan kami tentang materi yang akan kami sampaikan, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu masing-masing, atau lebih tepatnya saya sebagai perwakilan akan memperkenalkan kelompok saya. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yang beranggota Fajar Adi Prasetyo dengan NIM 515210003. Kemudian ada saya, Rogelio Rulia Putra dengan NIM 515210004. Ada Andre Wijaya dengan NIM 515210039. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil belajar kami pada elemen mesin dengan topik perbandingan roda gigi lurus dan sikloida. Tujuan dari penyusunan materi ini yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian serta cara kerja dari roda gigi secara umum. Yang kedua adalah menjelaskan pengertian serta cara kerja dari transmisi sikloidal, dan yang terakhir adalah membandingkan dari kedua transmisi ini. Kira-kira mana yang lebih cocok digunakan oleh kamu? Ya, sebelum masuk ke dalam perbandingan dari kedua jenis transmisi ini, kita berkenalan dulu dengan masing-masing transmisi terlebih dahulu. Roda gigi atau gear adalah suatu elemen mesin yang berputar untuk mentransmisikan daya. Roda gigi memiliki gigi-gigi yang saling bersinggungan dengan roda gigi yang lain. Dua atau lebih roda gigi yang saling bersinggungan dan bekerja bersama-sama disebut sebagai transmisi roda gigi dan dapat menghasilkan keuntungan mekanis dengan cara mengubah rasio jumlah roda gigi. Roda gigi mampu memperbesar torsi, kecepatan, dan mengubah arah daya. Ketika dua buah roda gigi dengan jumlah gigi yang tidak sama dikombinasikan, keuntungan mekanis bisa didapatkan, baik itu kecepatan putar maupun torsi, yang bisa dihitung dengan persamaan yang sederhana. Roda gigi dengan jumlah gigi yang lebih besar berperan dalam mengurangi kecepatan putar, namun meningkatkan torsi. Ilmuwan kuno bernama Archimedes pertama kali mengembangkan roda gigi dalam ilmu mekanika di sekolah Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi. Mekanisme Antikythera adalah contoh aplikasi roda gigi yang rumit. Yang pertama, yang didesain untuk menghitung posisi astronomi. Waktu pengerjaan mekanisme ini diperkirakan sekitar 150 dan 100 sebelum Masehi. Terdapat beberapa jenis bentuk dari transmisi roda gigi yang dapat kita temui di sekitar kita. Yang pertama adalah roda gigi lurus. Roda gigi lurus adalah sebuah silinder yang memiliki gigi-gigi yang berbentuk radial atau berporos. Roda gigi ini hanya bisa digunakan secara paralel. Yang kedua, roda gigi helix. Roda gigi ini disebut helix karena gigi-giginya bersudut menyerupai sebuah helix. Roda gigi ini digunakan untuk memindahkan daya dari dua poros yang membentuk sudut. Yang ketiga ada roda gigi bevel. Roda gigi ini berbentuk seperti payung atau kerucut. Fungsi dari roda gigi ini adalah untuk mentransmisikan daya pada dua buah poros yang saling berpotongan pada satu titik. Fungsi utama dari transmisi roda gigi ialah yaitu pertama mengatur kecepatan putar, yang kedua mentransmisikan daya, yang ketiga mengubah kuantitas torsi, yang keempat mengubah arah gaya. Selanjutnya adalah pengertian dari jenis transmisi sikloidal atau biasa disebut dengan penggerak sikloidal. Adalah jenis transmisi yang menggunakan profil gigi berdasarkan kurva sikloidal untuk menghasilkan rasio gigi yang tinggi. Kurva sikloidal adalah kurva yang dihasilkan oleh lokus lingkaran yang bergulir di sekitar lingkaran lain. Jika lingkaran kedua menggelinding di luar lingkaran pertama, maka kurva yang dihasilkan disebut episikloid, dan jika menggelinding di dalam lingkaran pertama, maka kurva yang dihasilkan akan menjadi hiposikloid. Transmisi sikloidal
terdiri dari input shaft, bearing tanam, cakram sikloidal, ring pins, dan output shaft. Transmisi sikloidal bekerja dengan poros input yang ada pada bearing, yang menyebabkan cakram sikloidal bergerak melingkar. Cakram sikloidal akan berputar secara independen di sekitar bearing pada saat ia terdorong di roda gigi cincin. Peristiwa ini dapat dibilang mirip dengan roda gigi planetari, namun arah putaran pada cakram output berada pada arah yang berlawanan dengan arah poros input. Jumlah pin pada ring gear lebih banyak dari jumlah pin pada cakram sikloidal. Hal ini dapat menyebabkan cakram sikloidal memutar bearing pada kecepatan yang lebih cepat dari poros input yang menggerakkannya. Peristiwa ini dapat memberikan rotasi pada arah yang berlawanan dengan rotasi poros input. Perbedaan dari transmisi roda gigi dan sikloidal terdiri dari roda gigi lurus dapat mereduksi dan menambah kecepatan input, sedangkan transmisi sikloidal hanya mampu mereduksi kecepatan input. Roda gigi terdiri dari satu kurva, sedangkan transmisi sikloidal terdiri dari dua kurva. Yang ketiga, transmisi roda gigi memiliki bentuk yang lebih banyak dan lebih kompleks ketimbang transmisi sikloidal yang memiliki bentuk berkurva simpel. Selanjutnya, transmisi roda gigi lurus juga digunakan pada mesin yang gerakannya linear atau linear motion, sedangkan transmisi sikloidal digunakan pada mesin yang bergeraknya berputar atau rotary motion. Dengan berbagai perbedaan, ada pula persamaannya pada kedua jenis transmisi ini, yaitu kedua sistem transmisi ini tidak dapat mengalami slip, dapat mengurangi kecepatan inputnya, bekerja dengan cara bergerak memutar, digunakan di berbagai proses pemesinan. Berikut keuntungan roda gigi dibanding transmisi sikloidal. Roda gigi memiliki dimensi yang relatif kecil, namun dapat meneruskan beban yang besar. Yang kedua, roda gigi lebih mudah dirawat dibandingkan dengan transmisi sikloidal. Namun, roda gigi juga memiliki kelemahan. Roda gigi perlu akurasi yang tinggi dalam pembuatan dan pemasangan, juga memiliki output suara yang cukup bising di telinga apabila bekerja. Sudah berbicara mengenai roda gigi, sekarang kita bahas kelebihan dari jenis transmisi sikloidal. Yang pertama, dapat menerapkan gaya melalui banyak gigi sekaligus. Yang kedua, memungkinkan keluaran torsi yang sangat tinggi. Yang ketiga, penggerak sikloidal dapat dirancang dengan area kontak yang jauh lebih tinggi untuk ukurannya jika dibandingkan dengan transmisi berbasis roda gigi apapun. Kelemahan transmisi sikloidal diantaranya adalah karena sifatnya eksentrik. Jika cakram sikloidal tidak diseimbangkan dengan cakram kedua, maka akan terjadi getaran yang merambat melalui poros dan bodinya. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kausan pada roda gigi eksterior cakram sikloidal dan komponen bearing. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung. Sekian, terima kasih.